Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami mau persembahkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami yang harusnya disalib Tuhan, tapi Kau yang mengorbankan dirimu karena Kau kasih begitu pada kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh hadir untuk mengingat betapa kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan kami, melayakkan kami untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kami gak ada apa-apanya Tuhan, dibandingkan dengan kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Tuhan terima kasih. Beberapa kami yang hadir, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul Kau hadir. Dan dengan iman kami yakini bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapak, inilah kami Tuhan. Setiap kami yang hadir, kami tahu Tuhan akan mengurapi kami. Tuhan akan menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat Tuhan, rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, Omang Kar Tuhan, Opung Boru Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Oma Vertina Tuhan Yesus yang ada di Kupang. Tuhan berikan kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita, biar kebenarannya yang menuntun hidup kita. Yesus.
tapi biarlah Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu itu untuk membawa kebenaran dari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Hari ini kita lihat berlima, saya pikir berlima mau gimana? Oh ternyata bagus juga ya. Berlima kita lihat anak-anak kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari ini di dalam masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat duduk yang bisa di dalam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema karena bulan April. Sebenarnya yang saya harus tanya ke super team, karena tema setiap bulan itu saya sudah berikan kepada super team untuk sampai November. Jadi harusnya nggak usah nanya lagi sama saya tema April apa, tema Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan November itu sudah ada di super team. Super team tahu nggak tema bulan ini apa? Hah? Tema bulan ini apa? Pengampunan lebih tinggi. Kita mau sama-sama belajar tentang pengampunan lebih tinggi. Hari ini kita akan sama-sama menjadi agen pengampunan. Amin. Katakan ke kanan kiri, kamu agen pengampunan. Agen pengampunan ya. Agen pengampunan. Coba tos dulu dong satu dengan yang lain yang namanya agen pengampunan ya. Kita semua adalah agen pengampunan. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan minta yang pertama itu akan dibaca sama kaum pria, yang kedua itu akan dibaca sama kaum wanita, dan ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Jadi yang pertama Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat pertama oleh kaum wanita, yang kedua ayat kedua itu dibaca oleh kaum pria. 1, 2, 3, mangga. Wanita dulu. Yang merasa, coba ini wanita deh, gak sih di dalam gereja ini? Saya bingung loh ini. Coba angkat tangannya yang wanita mana sih? Banyak jadinya, aduh ada 50 orang di sini wanita. Yang kaum pria ada berapa orang? Ih ada 100 orang, jadi nggak di sini ya. Oke. Kaum wanita yang merasa kaum wanita katakan amin. Yang merasa kaum pria katakan amin. Kenapa tadi disuruh? Yang kembali lagi ya. Yang ayatnya yang pertama oleh kaum wanita, ayatnya yang kedua oleh kaum pria. Mangga, 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang berkata untuk berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya yang kanan. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan.
pikirkan, kita baca, kita renungkan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini pada pagi hari ini kita sama-sama akan diingatkan lagi, karena firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu progresif, dengan firman Tuhan itu selalu menjadi rema yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di situ, ini ceritanya adalah pada pagi-pagi benar gitu ya, Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Lalu semua banyak, lalu pada saat itu Tuhan Yesus lagi ngajar. Lalu tiba-tiba pagi-pagi benar, berarti mungkin itu jam 6, jam 7-an, mungkinnya kita nggak tahu pagi-pagi benar itu apakah jam 4, apakah lagi doa pagi, kita nggak tahu. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengajar, di situ katanya ada apa? Kedapatan apa? Ada orang-orang Farisi membawa siapa? Membawa seorang perempuan yang apa? Berzina. Kedapatan berbuat zina gitu ya. Kalau kita lihat ya sekarang di Facebook gitu ya, kalau ngelihat itu penggerbekan apa yang selingkuh, yang apa gitu ya. Itu kayaknya rame banget gitu ya. Malam, mungkin itu malam, entah itu terjadinya kapan, tetapi pada pagi-pagi benar si perempuan ini kedapatan berzina, lalu diseret, ceritanya ya, diseret, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Kalau di situ, tapi perempuan ini tertangkap zina, tertangkap basah ketika ia sedang berbuat apa? Berbuat zina. Yang dibawa perempuannya atau laki-lakinya? Perempuan. Hah? Laki-lakinya kemana ya? Nggak ditangkap. Laki-lakinya nggak ditangkap, nggak tahu laki-lakinya mungkin di kabur gitu ya, kabur entah gimana. Tetapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan kenapa perempuan, karena pertama kali yang membawa jatuh dalam dosa siapa? Perempuan. Tuhan juga mau memulihkan, bahwa perempuan Tuhan memulihkan, bukan hanya perempuan, tetapi Tuhan juga memulihkan semua kita di tempat ini. Lalu di situ perempuan kedapatan berbuat zina, lalu kata si ahli-ahli Taurat, yang namanya ahli-ahli Taurat berarti dia adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang udah ngelotok banget tentang perintah Musa. Memang kalau perintah Musa, kalau lihat hukum-hukum ya, yang suka baca Alkitab, di mana itu firman Tuhan tentang hukum, tentang ini, tentang itu, hukum ini, hukum itu, di mana? Ada di mana? Di kitab mana? Kitab Imamat, di kitab Imamat, di kitab Imamat, di situ ada tentang hukum-hukumnya. Di situ Tuhan bawa si apa namanya? Nih loh, kata hukum Musa, dia harus dilemparin batu, bahkan bukan hanya dilemparin batu, bahkan sampai mati. Kalau di hukum Musa itu dua-duanya, bukan hanya perempuannya saja. Lalu di situ, dan ketika mereka terus-menerus bertanya, Tuhan Yesus mungkin jawabnya ya, Tuhan Yesus cuma dengar, tapi mereka nanya lagi, ini gimana? Sampai akhirnya apa yang di situ Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bangkit berdiri, lalu Tuhan Yesus apa? Membungkukan di tanah. Coba kita bikin reka ulang, rekonstruksi. Kalau kata apa? Kata polisi-polisi itu mah rekonstruksi kejadian. Saya minta siapa ya? Yang mau ke tengah-tengah? Udah Siti, udah lama Siti sini. Pura-pura Siti yang jadi wanita yang Siti bersimpuh di tengah-tengah gitu ya, sok Siti bersimpuh di sini. Siti bersimpuh ya, benar gitu. Siti bersimpuh gitu ya, yang namanya Siti, yang namanya lagi kedapatan, tapi ini dalam nama Tuhan Yesus tidak ya, Siti, ini cuma rekonstruksi dan peristiwa Alkitab. Lagi bersimpuh, tiba-tiba di sini adalah orang-orang ahli Taurat. Di sini yang namanya orang-orang, berarti ahli Taurat, berarti itu bukan hanya satu orang, berarti itu banyakan di situ banyakan. Lalu tiba-tiba semuanya pada ngomong, gimana Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus cuma apa? Katanya di situ firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus hanya membungkuk, terus apa? Tuhan Yesus hanya oret-oret loh, menulis. Tuhan Yesus hanya oret-oret. Mungkin si ini mah udah nangis sesegukan, udah ingus kemana, udah rambut gimana, cikan sih kumasih dari gitu. Dan nangis, udah apa gitu ya. Tuhan Yesus cuma ngapain? Tuhan Yesus cuma nulis di tanah. Terus lalu ngelihat Tuhan Yesus nulis di tanah, apa yang dilakukan sama ahli-ahli Taurat? Ngelihat Tuhan Yesus dengan begitu tenangnya, ahli Taurat ngapain? Satu pada pergi. Persatu
pada apa? Pergi. Ada pergi atau ngelemparin batu? Pergi. Pergi dimulai dengan yang paling apa katanya? Tua. Yang paling tua. Punten, yang paling tua di sini siapa kalau cowok? Opa Opung. sama itu ya, opa sama opung. Satu-satu pergi sampai akhirnya sepi lah. Sampai akhirnya Tuhan Yesus nanya, pada kemana itu teh? Kalau misalnya secara itu pada kemana? Nggak ada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku tidak menghukum engkau, pergilah, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Pergilah. Pergi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah ngajar. Respon Tuhan Yesus tadi ketika dibawa ahli Taurat itu, Tuhan Yesus hanya tenang aja tuh. Tuhan Yesus hanya tenang. Apa si wanita yang kedapatan berdosa itu takut, sedih, malu, yang namanya dia sedang menanti dihukum. Ahli Taurat, saya kan pengetahuan firman Tuhan saya dalam, ini orang harus digimanain. Apa yang terjadi? Mereka sengaja untuk apa katanya? Motivasi mereka itu kepada Tuhan Yesus untuk ngapain? Mencobai dan mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus bilang apa? Sambil beliau ngoret-ngoret di tanah, beliau bilang apa? Barang siapa Tidak berbuat dosa. tidak berdosa, Lempar lebih dahulu. lempari orang ini dengan batu. Ahli Taurat tahu firman, tahu kebenaran. Wanita merasa paling berdosa, paling takut, paling malu. Pelajaran apa yang kita mendapatkan pada pagi hari ini? Bapak Ibu, kita seringkali seperti ahli Taurat. Kita tahu kebenaran, betul. Kita tahu firman Tuhan, betul. Tetapi ketika kita melihat salah seorang keluarga, salah seorang saudara, salah seorang anak, salah seorang teman pelayanan yang jatuh di dalam dosa, yang melakukan kesalahan, lalu dia bilang apa? Kamu berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata apa? Semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita di tempat ini gak ada yang tidak pernah berdosa, termasuk saya. Tetapi maukah kita menjadi orang-orang yang berada di posisi Tuhan Yesus, bukan di posisi orang-orang yang kamu berdosa, kamu salah, kamu gini, kamu gini. Seberdosa apapun, sesalah apapun anak kita, orang tua kita, saudara kita, maukah kita menjadi agen pengampunan yang Tuhan Yesus sudah teladankan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan kalau kita di posisi si wanita yang berzinah itu, kita udah nggak ada hak untuk membela diri, udah ketahuan, kata bahasa zaman sekarangnya, geus kaget kumaha deui. Zaman sekarang kegep mencuri mencuri labu aja, hukumannya gara-gara labu 3 biji mati. Orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang katanya hatinya penuh dengan kasih, maukah kita menjadi agen pengampunan? Mungkin orang yang di depan kita itu merugikan lebih daripada 3 labu, tetapi maukah kita menjadi orang-orang yang membawa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Katakan ke kanan kiri, mau nggak jadi agen pengampunan? Ayat ke-7, pasal ke-7, ayat ke-8, pasalnya ke-7, ketika mereka terus menerus
orang-orang yang tahu firman Tuhan itu terus-menerus menghakimi, terus-menerus dia harus dihukum, dia harus begini, dia harus begitu, terus-menerus. Tetapi Tuhan dengan tenangnya Tuhan bilang, barang siapa yang tidak berdosa, lempari dia dengan batu. Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia tetap manusia yang gampang sekali berubah. Ingat, Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Di Matius pasal ke-22, 23 dibilang bahwa Hosana bagi anak Daud, dieluk-elukan. Tetapi pada saat yang sama, dalam waktu beberapa lama, orang-orang yang samalah yang berkata apa katanya? Salibkan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak sama. Kalau suatu hari mungkin sebagai di sini ada rekan-rekan yang bekerja sebagai security, betul secara emosi mungkinnya ketemu orang yang mencuri, itu pengennya gua babu, pengennya gua gitu. Tetapi maukah Bapak Ibu dengan cara kasih Tuhan? Gimana caranya? Saya nggak tahu. Tetapi maukah ada kasih Kristus itu? Aku mengasihi kamu jegean, kita yang nggak bisa juga mungkin ya. Tetapi ketika semua orang berusaha untuk merajam, ketika semua orang berusaha untuk memberikan balasan pada saat itu dengan memukulin dengan apa, maukah kita berada bersama-sama dengan mereka menyatakan kasih Tuhan? Dihukum memang harus dihukum, karena itu memang dia salah. Tetapi maukah kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Imamat pasal 19 ayat 18 di situ berkata bahwa 19 ayat 18 di situ tentang hukum kasih. Sebenarnya hukum kasih itu juga sudah ada dari waktu yang lalu-lalu. Lalu kita lihat dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-13. Ayat 31 sampai dengan ayat 35, ayat 31, 34, Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling, apa katanya? Mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian pula kamu harus saling mengampuni. Bapak Ibu, di Imamat pasalnya yang ke-18, di situ setelah ada hukum macam-macam, di situ juga ada tuh tentang mengasihi. Coba seorang yang boleh bacain Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat pasal 18 ayatnya yang 19 ayat 18. Coba baca. Pak Daniel dah, soalnya tadi udah kedengaran. Imamat 19 ayat 12. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan itu sudah ada tuh, itu di depannya itu tentang hukum. Tetapi kenapa Tuhan Yesus di saat-saat terakhir sebelum, kalau kita lihat ya di ayat pasal-pasal Yohanes pasal yang ke-16 itu tentang pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum pasal yang ke-18 Tuhan Yesus ditangkap. Di situ Tuhan Yesus memerintahkan perintah yang baru. Aku memberikan perintah yang baru. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani kata baru itu ada dua makna, yaitu neos. Neos itu baru dalam hal waktu, belum pernah ada sebelumnya. Tetapi kainos itu baru dalam hal kualitas. Jadi perintah yang baru yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam tulisan ini adalah kainos. Kainos itu adalah baru dalam hal kualitas. Baru dalam hal kualitas seperti apa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggunakan kata kainos itu enggak menciptakan konsep kasih yang baru, tetapi yang Tuhan Yesus perbaharui itu adalah standarnya yang baru, standarnya yang ditinggiin. Jadi kalau neos itu barunya adalah sesuatu yang belum ada, makanya itu kalau bahasa Inggrisnya new baru. Kalau kainos itu adalah kualitasnya yang baru.
Bapak Ibu, standarnya yang ia perbaharui. Kalau zaman dulu di imamat, di kitab Taurat, apa? Taurat adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kasihilah diri sesamamu seperti dirimu sendiri. Ukurannya adalah diri kita. Lu udah ngerugiin gua mata, ya karena standarnya mata gua hilang, jadi mata lu yang harus gua hilangin gitu. Kalau kamu udah ngambil misalnya sapi saya, berarti sapi kamu yang harus saya ambil. Itu adalah konsep kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi kainos ini itu adalah mengasihi yang standarnya seperti Tuhan Yesus. Lihat, supaya kamu mengasihi sama seperti apa? Sama seperti apa kan? Sama seperti apa? Ayat Yohanes pasal 13 ayat 34 apa? Supaya kamu mengasihi sama seperti aku. Berarti kalau ini adalah standarnya Tuhan Yesus. Kalau tadi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tetapi kalau kainos ini adalah kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Oleh sebab itu di doa Bapa kami, Tuhan ampunilah kesalahanku seperti jadi standarnya adalah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau nggak standarnya kepada Tuhan Yesus, berbicara tentang kasih yang mau berkorban. Ingat, kalau standarnya adalah standar mengasihi Tuhan Yesus, ingat ya, Lukas pasal 19 ayat 28 pasal 28 sampai 40. Tuhan Yesus dieluk-elukan, tapi Tuhan Yesus juga yang katanya salibkan dia. Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus juga yang dihianati sama orang yang paling dekat sama dia. Tetapi Tuhan Yesus juga rela mati bagi manusia, bagi orang-orang yang mengkhianati itu. Standar mengampuni atas dasar kasih Kristus inilah yang sedang Tuhan Yesus ajarkan buat kita di hari-hari terakhir. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir orang-orang akan apa? Semakin jahat, memikirkan diri sendiri, pemarah. Ada itu di 1 Petrus tentang di hari-hari terakhir di mana orang sudah berfokus kepada diri. Makanya kalau lu ngerugiin gua harus ngerugiin lu juga. Mari, hari ini kita semua adalah agen-agen pengampunan, agen-agen yang mengampuni, yang standarnya tidak standar manusia, tidak standar diri kita sendiri, tetapi standarnya adalah ukurannya adalah ukuran dengan Tuhan Yesus. Yuk, katakan ke kanan kiri, jangan mengasihi cara kita sendiri. Bapak Ibu, ingat hari-hari terakhir, masa hanya nyolong kemarin? Nyolong lagu, nyolong lejet. Itulah pirage nyolong lejet. Pirage untuk lejet gitu ya. Kalau lejetnya sekarung mungkin Pak Yohanes bisa ngamuk. Tapi dia lejetnya cuma 3 biji. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang semuanya udah banyak emosi gitu ya, kita harus memakai kasih Kristus sebagai dasar kehidupan kita dimanapun kita berada. Suami-suami kalau harus pakai kasih Kristus sebagai dasar kita mengasihi istri. Istri-istri pakailah kasih Kristus sebagai dasar kita mengasihi suami. Orang tua, pakailah kasih Kristus sebagai dasar kita untuk mengasihi anak-anak kita, mengasihi menantu kita, mengasihi mertua kita. Karena kalau dasarnya, standarnya adalah ukuran kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mengasihi orang-orang yang udah merugiin kita.
kita nggak akan bisa mengasihi orang-orang yang sudah begitu menyebalkan kita nggak akan pernah bisa mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita. Ketika kita dasar kita mengampuni, memaafkan atas dasar kasih Kristus, biarlah kasih Kristus itu sendiri yang memampukan. Sebagai manusia kita nggak mampu mengampuni mereka, tetapi karena kita minta Tuhan mampukan saya untuk saya mengampuni mereka. Coba lihat ke kanan kiri, ngebelin nggak orangnya yang di samping kita? Hah? Enggak ya? Berarti nggak ada yang ngaku. Coba sekarang saya undang bangkit berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ini di rumah Tuhan loh ya. Coba lirik mana kira-kira yang paling nyebelin gitu di dalam gereja ini. Coba. Ini kok pada nunduk begini ya. Takut dia doang. Atau matanya ngeliat saya semua. Saya nyebelin bisa gitu ya. Coba ingat-ingat siapa. Coba ini yang berlima, coba penghadap-hadapan dulu kalian. Mana yang paling bisa? Kita semua sebenarnya sama kalian. Coba suami istri mana? Suami istri, suaminya mana? Aduh nyebelin gak suami saya? Istri saya itu nyebelin gak sih? Orang tua, anak-anak, ini nyebelin gak anak saya enggak? Hah? Udah saling lihat kanan kiri, udah? Di sini mah puji Tuhan ya. Nggak ada yang marah, nggak ada yang itu, nggak ada ya, puji Tuhan ya. Silakan duduk. Dan nggak ada yang ngaku. Yuk Bapak Ibu, kasih Kristuslah yang memampukan kita tidak melakukan seperti yang ahli Taurat lakukan. Kalau dasarnya adalah diri kita udah ngerugiin gua kan. Tapi dasarnya adalah kasih Kristus. Yohanes 3 ayat 16 apa katanya? Karena begitu besar Allah dunia ini sehingga Dia mengaruniakan supaya tidak bisa. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang juga Tuhan jadikan kita untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan namanya. Bukan argumen, bukan teologi, bukan karena kita hafal ayat, tetapi cara kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita, itulah yang akan berbicara lebih banyak. Ingat, bukan argumen, bukan teologi, bukan karena Bapak Ibu hafal ayat ngelotok segimana macam, bukan karena S1, S2, S3-nya, tetapi bagaimana cara Bapak Ibu menjadi pelaku firman-lah, itu yang menentukan Bapak Ibu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan atau tidak. Mengampuni nggak mudah, betul, mengampuni itu tidak mudah. Seorang Hamengkubuwono, coba siapa itu, Jeva Hamengkubuwono berkata, mengampuni itu nggak mudah. Siapa bilang mengampuni itu mudah? Apa katanya? Membalas akan membuatmu sejajar. Sama aja sama dia dengan musuhmu. Tetapi mengampuninya akan menempatkan apa? Menempatkanmu di atas mereka. Kalau kita balas mata ganti mata, ya kita sejajar dengan mereka. Lu ngerugiin gua rugiin lu, itu kita sejajar sama mereka. Tetapi ketika kita mengampuni mereka, menempatkan kita di atas. Lalu yang kedua, apa kata Alkitab? Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Efesus pasalnya 4 ayatnya yang ke-32. Selama kamu berbesar hati untuk mengampuni, kamu akan selalu apa katanya? Tadi Hamengkubuwono saya nggak tahu dia baca Alkitab atau tidak. Maafkan infonya, aduh saya rusak. Ini nggak tahu nih apakah beliau baca Alkitab atau tidak. Tetapi tadi dia bilang kalau kita membalas kita sejajar. Tetapi ketika kita mengampuni kita di atas dia. Firman Tuhan juga sama jelas. Di sini
Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selama kamu berbesar hati untuk mengampuni, kamu akan selalu diangkat lebih tinggi daripada mereka. Mereka siapa? Mereka yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, yuk hari ini berbesar hati. Tuhan, saya nggak mampu mengampuni menantu saya nggak mampu mengampuni mertua saya nggak mampu mengampuni orang tua saya nggak mampu mengampuni suami saya, dan gitu deh. Minta kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, untuk orang-orang berdosa yang tadi, yuk jangan kita menjadi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang uplok-uplokan tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman. Dari wanita yang berdosa kita belajar bahwa seberdosa apapun Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua. Coba lihat kembali lagi ke Yohanes pasal ke-8 tadi ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal ke-8 ayatnya yang ke-11, di situ berkata apa katanya? Tidak ada jawabnya, tidak ada Tuhan, kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengampuni kita, tidak menghukum kita, tetapi Tuhan bilang apa katanya? Jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Februari, sepanjang perjalanan ke tempat ini? Jangan perbuat lagi. Coba tadi video tadi deh, video Tuhan Yesus tadi. Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Penjina itu saya, pencuri itu saya, pembohong itu saya, pendusta itu saya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Coba sepanjang tahun, sepanjang kita perjalanan ke tempat ini, berzinah bukan karena kedapatan, tapi ketika kita menginginkan orang lain, kita sudah berzinah. Ketika masih ada niat saja dalam hati kita, itulah standar yang ada Tuhan berikan. Kalau dulu berzinah itu adalah ketika kita melakukan, tetapi firman Tuhan dalam Matius bilang, berzinah ketika engkau menginginkan orang lain, engkau sudah berzinah. Kitalah pencuri itu, kitalah yang harusnya dihukum, kitalah si pendosa-pendosa itu. Sekarang saya tanya, apakah di tempat ini tidak ada yang tidak pernah berdosa? Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu Tuhan. Jadilah agen-agen pengampunan. Mengampuni sulit, siapa bilang mengampuni gampang? Apalagi ketika kita yang terus-terusan disakitin, terus-terusan dirugiin. Tetapi biarlah kasih Kristus memenuhi hati kita semua. Pengorbanan Tuhan, bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Gak ada seorang pun di sini yang benar, gak ada seorang pun yang tidak pernah mencuri, berbohong, berzinah di tempat ini. Tapi Tuhan mau bilang,
kita, maukah kita juga tidak mengingat-ingat dosa orang lain? Karena kita pun masing-masing penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan, Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu. Dan yang pertama tadi, biarlah mengingatkan kita semua. Dengan lembut kita akan menyanyikan lagu ini. Musik akan mengalun dengan lembut. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan hidup? Kita adalah pezina-pezina itu. Kita adalah pendosa-pendosa itu. Kita adalah wanita-wanita itu. Kita juga yang sering menjadi seperti orang-orang yang menghakimi. Masa kita lah orang yang paling benar. Dan pada hari ini kita mau bilang, Tuhan, kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi, Tuhan. Kasih yang memberikan nyawanya, Tuhan, dalam kehidupan kami. Yesus, apa arti hidupku bila
dengan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mengampuni, mampu untuk memaafkan. Karena kami mau menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang yang menyakiti kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, menjadi langkah yang terbaik bagi langkah-langkah kami setiap hari. Terima kasih pelayanan Ibu Gembala dimanapun berada. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada yang belum dapat perjamuan, semuanya sudah. Yuk sama-sama kita akan membaca 1 Korintus pasalnya ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hari nanti minta Pak Yohanes akan berdoa, mohon Tuhan untuk melayakkan kita untuk menerima perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Kau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami berikan kepada kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mulai pujian dan penyembahan. Dan pada saat ini kami semua Tuhan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, mengingatkan kembali pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena semua adalah kebaikan yang daripada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, supaya kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan seterusnya Tuhan, selama kami masih berikan kesempatan hidup di dalam dunia ini, berikan kepada kami senantiasa akan mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau membuat kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami begitu berharga Tuhan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat hosti yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan tercabik-cabik bagi kita dan begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat darahnya yang tercurah bagi kita, bilur-bilurnya yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tangan kami ini Tuhan adalah anggur yang biasa, tetapi ini adalah lambang daripada darah-Mu yang tercurah, darah-Mu yang luar biasa, darah-Mu yang menetes bagi kami semua, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan minum lambang daripada
darah Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum nanti Pak Daniel akan berdoa, mari kita akan nyanyikan lagu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam bahkan tidak meninggal dengan semua kesalahan kami Tuhan. Biarlah Bapa di surga lewat kebenaran firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi kami untuk tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, untuk tetap saling memaafkan, untuk saling mengasihi satu dan yang lain. Biarlah tidak tetap mengingat akan semua kesalahan-kesalahan itu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, bahkan untuk kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Biarlah tetap tinggal dalam hati dan dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih juga Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua, yang pada akhirnya Tuhan kami boleh bebas, boleh kami merdeka ya Tuhan. Biarlah kami tetap berada dalam jalur-Mu Tuhan, jalur di dalam kasih, jalur untuk tetap mengasihi sesama kami, ya seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu tetap ada dalam hati kami, tetap ada dalam pikiran kami, dan maka akan nampak di luar sana dalam setiap perbuatan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala Diana Tuhan, yang untuk kebenaran firman-Mu dan bahkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu Wiwi untuk Sebentar
Rayakan kasih-Mu. Petugas untuk hari Minggu ibadah akan tetap jam 9, sekolah minggu akan tetap ada jam 8. Petugasnya WL-nya Saudari Priska, firman Tuhannya Pendeta Agustina, pemain musiknya Kenneth, Pael, Joshua dan EL. Tanggal 5 juga akan diadakan perjamuan kudus dan kita akan mengembalikan persepuluhan kita. Dan jangan lupa untuk tanggal 12 perayaan Paskah kita, jangan lupa daftar. Jangan sampai nggak daftar, harus daftar biar kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama di sini. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Setelah ibadah, anak-anak youth akan bertemu dengan kami, dengan tim inti dulu sebentar. Dan semua panitia yang nanti akan tanggal 12 kita akan berkumpul dulu sebentar. Bapak Ibu, saya mau jangan lupa daftar karena door prize-nya saya mau spill. Saya spill ya. Spill, saya bocorin. Ada yang sudah kasih sepatu Adidas. Wow. Sudah kasih sepatu wanita. Jadi
sepatu Adidas. Ya, itu jadinya yang nggak daftar silakan daftar ini. Panitia boleh ikutan nggak ya? Ada tas, ada makeup, Saya mau Adidas. ada Adidas, kayaknya itu Adidas cowok deh, tapi karena itu door prize, jadi jangan milih ini kok gedean, ini kekecilan, nah namanya juga door prize ya, gitu ya, jadi gitu ya, ada door prize, ada yang makeup, ini tuh gimana sih, gitu, ada yang makeup, jadi ada yang sembako, hanya dengan daftar 5.000, silakan daftar 5.000. Kenapa nggak harus daftar? Karena nanti untuk telurnya itu harus dihitung gitu ya, harus dihitung satu orang yang nggak boleh ngambil 3 teuing atau ya yang udah dapat mau udah aja ya kasih ke yang lain gitu ya. Jadi tolong nanti daftar di Cisarua teh ke siapa ya? Ke Jeva mana sih? Jeva teh yang mana sih? Oh itu yang di sana. Jeva silakan kalau misalnya mau undang siapapun silahkan, tapi ya daftar dulu kan supaya kita tahu juga ibu-ibu yang nanti akan membawa makanannya juga supaya tahu gitu ya. Cuman itu kayak ada sepatu Adidas, ada sepatu wanita, ada makeup, ada tas, ada sembako. Kan saya nggak akan mungkin cepretin itu di grup Getsemani atau kita rame atau ya kita aja sih spillnya dari saya. Daftar paling terakhir itu tanggal 8. Bapak Ibu, sesudah ini kita akan sama-sama kerja bakti gitu ya, lihat di luar gitu ya, di luar kerja bakti sama-sama nanti kita akan dari kita untuk kita, puji nama Tuhan. Yang mau juga ada yang tergerak, mungkin ada yang baru panen sawit mau ngasih Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat kita terpesona. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian untuk anugerah-Mu. Kami nggak bisa balas Tuhan dengan apapun yang ada pada kami, dengan pelayanan kami, dengan apapun Tuhan yang ada pada kami nggak bisa balas Tuhan. Tapi inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, di pagi hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami, buat
buat Oma Engkar, buat Opung Boru, dan buat orang tua kami, Oma Vertina, Tuhan Yesus yang saat ini ada di Kupang. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, pulihkan kesehatan mereka, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami tahu mereka tidak ada bersama-sama dengan kami, tetapi kami percaya tangan-Mu yang berlobang paku itu sudah menjamah Opung Boru, tangan-Mu yang berlobang paku itu menjamah Oma Engkar, tangan-Mu yang berlobang paku itu menjamah Oma Vertina, Tuhan Yesus, sehingga dengan jamahan tangan-Mu mereka akan merasakan kekuatan, mereka akan merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Max, Tuhan, yang hari ini genap berulang tahun. Tuhan memberkati Pak Max, walaupun Pak Max saat ini tidak bersama-sama dengan kami, tetapi kami percaya tangan-Mu yang berlubang paku itu juga memberkati Pak Max, memberkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, kesehatannya. Tuhan yang memberkati Pak Max. Kami menyerahkan Pak Max ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga menyerahkan rekan-rekan kami, Tuhan Yesus, yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan acara Paskah kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang sudah memberkati anak-anak youth, sehingga mereka sudah merencanakan rencana Paskah ini dengan baik. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang sudah mencukupkan kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami timbul dalam hati kami, itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah juga yang akan mengirimkan yang terbaik buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami mau berdoa buat Pak RT, Pak RW, rekan-rekan kami dari Kapolsek Tuhan, Pak Yoga Tuhan, dari Babinsa, Pak Imam, dan juga Tuhan Yesus, dari Koramil, dan semua rekan-rekan kami yang menjadi aparat pemerintah di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, tetapi kami percaya tangan-Mu akan terus menuntun kami. Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami boleh menjadi agen-agen pengampunan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami boleh menjadi agen-agen kasih. Kami bukan hanya menjadi pendengar dan penikmat firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, amin. Mari kekasih Tuhan, mari anak-anak Tuhan, kita akan angkat tangan kita. Tuhan, ini kami, tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pada Tuhan, jangan pernah lepaskan pegangan kami Tuhan, karena kami butuh Tuhan lebih daripada apapun. Tuntun kami Tuhan Yesus, bimbing kami ketika kami bekerja, ketika kami bersekolah, dimanapun kami berada. Kami mohon tangan Tuhan menuntun kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami semua. Berkat-Mu dari utara, barat, selatan, itu akan selalu beserta dengan kehidupan kami. Dan kami diberkati bukan hanya untuk menikmati sendiri, tetapi kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan dari Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kami hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku.
Yuk kita berfoto bersama dulu.